berlokasi di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari. Di sini juga menjadi lokasi wisata pemandian yang airnya berasal dari sumber mata air asli dari Patirtan di Candi Sumberawan ini. Untuk cuaca di sekitaran sini sudah dipastikan sejuk ya sobat semuanya, karena memang dikelilingi oleh pepohonan pinus dan pohon-pohon rindang lainnya. Dan juga kabarnya di lokasi yang dikelola oleh pihak perhutani ini juga bisa dijadikan sebagai tempat camping ground. Cuman saya sendiri belum menemukan informasi yang valid perihal penyewaan lahan untuk camping groundnya. Oke sobat Pandalungan semuanya, karena gerbang pintu masuk menuju ke area candinya sudah terlihat, kita mau langsung menuju ke pos juru peliharanya buat tanya-tanya tentang sejarah Candi Sumberawan ini. Let's go! Assalamualaikum, Sugeng Rahayu. Kali ini saya sudah berada di lokasi Candi Sumberawan, di mana Candi Sumberawan itu sendiri merupakan satu-satunya candi berkonsep agama Buddha yang ada di Jawa Timur. Untuk candinya sendiri memang berbentuk stupa, cuman untuk ujung cakranya sudah tidak ada, tinggal lingkaran berbentuk stupanya saja. Dan sekarang saya sudah berada di Patirtan untuk penyucian sebagai ritual pula ketika memasuki Candi Sumberawan ini agar lebih afdol atau lebih khusyuk lah. Oke, untuk candinya berada di luar dari Patirtan ini ya. Candi Sumberawan sendiri berada di Desa Troyomulyo dan disebut Sumberawan karena dulu adalah sumber rawa atau perawa, sumber rowo-rowo, di mana banyak mata air di sini. Jadi bukan sumber awan, bukan awan bahasa Indonesia, tapi yang dimaksud adalah rowoan atau sumber rowoan, sesuai informasi yang saya dapatkan dari juru pelihara di Candi Sumberawan di sini. Oke. Dan ini merupakan suasana di sekitaran candinya. Terasa sangat natural sekali, diiringi oleh suara hewan-hewan khas hutan yang saling bersaut-sautan. Ada juga papan informasi tentang sejarah singkat perihal Candi Sumberawan ini. Dan sebuah pohon besar di depan pintu masuk Patirtan seolah menambah aura mistis di lokasi ini ya. Jadi ada sebuah batu yang sempat menurut jupelnya dulu daerah Majapahit mau diukir menjadi sebuah patung, tetapi masih belum jadi. Dan untuk bongkahan-bongkahan batu di sebelah kanannya kemungkinan merupakan puing-puing reruntuhan dari cakra Candi Sumberawan itu sendiri. Candi Sumberawan itu sendiri.
Dan menurut prediksi saya pribadi, batu ini kemungkinan akan dijadikan sebuah prasasti untuk menandai tahun pembuatannya ataupun sebagai penanda arah mata angin ya. Dan di candi ini masih aktif sebagai tempat peribadatan bagi umat Buddha, dimana tadi juga sempat terlihat beberapa warga Tionghoa yang masih beribadah di sini. Untuk ukuran candinya sendiri tidak begitu besar, dengan lapik batur candi berbentuk segi empat dengan ukuran 6,3 meter persegi dan tinggi 5,6 meter. Terdapat profil pelipit-pelipit pada bagian atas dan bawah tubuh candi, sedangkan pada bagian tengah candi kosong tanpa relief sama sekali. Bangunan suci ini tidak memiliki hiasan atau ukiran-ukiran layaknya candi-candi pada umumnya. Dan juga pada setiap sisinya juga tidak satupun terdapat garbhagriha yang biasanya digunakan sebagai tempat arca ataupun artefak-artefak jenis lainnya. Apakah candi ini memang berkonsep Paramasunya? Ataukah candi ini memang belum tuntas pembuatannya karena faktor-faktor tertentu? Selanjutnya kita mau menuju ke patirtannya ya. Jadi untuk bangunan-bangunan di sekitar patirtan ini buatan baru, cuman konsepnya dibikin menyerupai era-era kerajaan. Sebenarnya ada dua patirtan yang terdapat di lokasi Candi Sumberawan ini, di mana keduanya disebut sebagai sendang panguripan yang konon katanya bisa menyembuhkan segala jenis luka. Lokasi di sekitaran di belakang Candi Sumberawan. Dimana di sekitar lokasi dari Candi Sumberawan ini ternyata memang benar ada sebuah rowo atau danau yang bentuknya sudah dipelengseng rapi. Candi Sumberawannya sendiri berada di sebelah sana. Di luar dari area candi terdapat sebuah rawa yang lumayan besar dan dikelilingi oleh pepohonan-pepohonan liar yang sangat rindang.